Penyidik Polres Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, serius menyelidiki kasus jual beli beras bantuan korban bencana Gunung Lewotobi laki-laki. Ditangani sejak Januari 2025, kasus heboh itu mengarah ke pelaku primer diduga oknum TNI berinisial A. A yang adalah anggota TNI Angkatan Darat telah diperiksa polisi militer atau POM Angkatan Darat seperti diberitakan Kompas.id tanggal 20 Januari 2025 lalu. Barang bukti sejumlah beras serta keterangan saksi-saksi kini telah dikantongi polisi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Flores, yaitu Paul Kabelan. Baik rekan Paul, silakan untuk laporan selengkapnya. Nih. Tenggara Timur. Hingga, Baik, selamat siang rekan Arin dan teman-teman Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa kasus praktik jual beli beras bantuan bencana untuk para pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang diselidiki oleh penyidik sejak awal Januari 2025 hingga bulan Maret hari ini belum ada tanda-tanda kemajuan yang mana kasus ini terjadi di Desa Ilegerong, Kecamatan Titihina, dan sempat heboh di kalangan masyarakat khususnya warga di Kabupaten Flores Timur. Nah, teman-teman Tribuners, penyidik sendiri sudah mengakui bahwa mereka telah mengantongi beberapa alat bukti, kurang lebih ada 2 alat bukti. Salah satunya yaitu beras yang terisi dalam sejumlah karung yang sudah diamankan di Polres. Kemudian ada saksi-saksi yang juga sudah diperiksa, diantaranya warga dan juga perangkat desa Ilegerong yang diduga turut serta dalam melakukan praktik penyalahgunaan barang bantuan itu. Menurut Kasat Reskrim Polres Flores Timur, ketika ditemui kemarin bersama beberapa rekan jurnalis di dalam ruangan kerjanya, ia menyebut bahwa berdasarkan penyelidikan melibatkan para saksi-saksi, mereka mengaku bahwa diperintah oleh oknum TNI berinisial A yang saat itu bertugas di dapur umum untuk menjual sejumlah beras yang nyatanya sudah terjual sampai ke masyarakat di sekitar Ilegerong dan juga beberapa desa di sekitarnya. Dan hingga saat ini proses penyelidikan masih terus berlangsung, kendati sudah mengumpulkan 2 alat bukti yang mengarah kepada perkembangan yang cukup terang, namun polisi belum menggelar perkara untuk menentukan siapa saja yang bertanggung jawab sebagai tersangka. Dalil Kasat Reskrim Ibtu Edi Purnomo, ia berdalil bahwa pihaknya masih membutuhkan keterangan lanjutan. Salah satunya yang terpenting adalah perkembangan informasi penyelidikan terhadap oknum TNI berinisial A yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Darat, yang hal ini juga sempat diakui oleh Komandan Korem Wirasakti seperti yang diberitakan oleh Kompas awal Januari 2025 kemarin. Namun hingga saat ini perkembangan informasi ataupun hasil penyelidikan itu belum diumumkan, sehingga penyidik menemukan sejumlah kendala termasuk dengan informasi itu yang mereka butuhkan untuk pengembangan kasus, sehingga bisa diketahui sumber-sumber beras itu diperoleh dari mana, kemudian pihak-pihak mana yang dalam tanda kutip diduga juga terlibat atau pihak-pihak yang kemungkinan turut serta dalam praktik jual beli beras bantuan itu. Kasus ini sempat heboh dan menjadi perhatian publik di tanah air, yang mana kalangan aktivis hingga pengamat termasuk juga dengan pihak kepolisian langsung turun lapangan untuk melakukan serangkaian full bucket. Namun hingga saat ini setelah 2 bulan berlalu, kasus ini dinilai berjalan di tempat, sehingga publik menanti sikap berani dari pihak kepolisian untuk segera memproses hukum
para terduga pelaku yang di dalamnya juga diduga melibatkan anggota TNI ini. Dan hingga saat ini dapat saya laporkan bahwa masyarakat terdampak Gunung Lotobi laki-laki masih mengungsi ke tempat aman dengan jumlah jiwa sekitar lebih dari 5.000 jiwa berasal dari sejumlah desa di Kecamatan Buranggitang dan Ilebura. Mereka mengungsi di 3 titik pos terpusat, yaitu di Desa Kobasoma, Desa Konga, dan Desa Bokang Wolmatang. Ada juga penyintas yang sementara ini menempati hunian sementara yang dibangun oleh pemerintah pusat melalui BNPB yang dikerjakan. Informasi tambahan bahwa di Ilegalong yang menjadi tempat kasus ini terjadi dulunya adalah tempat menampung para pengungsi. Jadi Ilegalong ini adalah pos lab untuk menampung ratusan penyintas terdampak letusan gunung. Namun sesaat setelah mencuat kabar dan diberitakan media masa terkait praktik jual beli, pos lab itu kemudian ditutup oleh pemerintah daerah Flores Timur. Demikian Pak Ari, informasi yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Flores Timur. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Paul atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.